dan memperhatikan kesehatan fisiknya dengan baik, maka dia akan mampu menjaga kemampuan seksualnya dengan baik, tetap produktif walaupun usianya Dari sudah tadi ya, bertambah. pas benar. Artinya bagi mereka laki-laki yang sehat tidak akan mengalami ini. Gitu. Ini berbeda, kondisi ini sangat berbeda jauh dengan kondisi menopause yang pasti akan dirasakan oleh setiap perempuan. Baik. Nah, pada paragraf selanjutnya, wafi mu'damin nisa tabda'u fatratul ya'si minal haid wa tamsi fi muntasifi aqdil arba'inati minal umr wa tantahi ma'a akhiri fatratin haidiyatin fi hawalai sinil khamsin. Nah, dan kebanyakan perempuan itu fase menopause ini dimulai ketika haidnya itu berhenti pada kisaran usia 40 tahun dan berhenti pada usia kisaran 50 tahun. Nah, wa yumkinu aidan an tantahiyal fataratu haidiyatu inda sinni mubakkiratin aw mutaakhiratin an hadhihi sinni bikatsir. Jadi dimungkinkan juga gitu banyak perempuan yang berhenti masa haidnya itu lebih awal atau lebih akhir. Artinya di sini bahwa yang namanya masa menopause pada perempuan ini hampir alami akan dirasakan oleh perempuan, oleh semua perempuan. Gitu. Apakah gejalanya terasa atau tidak terasa, disadari atau tidak disadari, dia sehat atau dia sakit, semua perempuan akan mengalami masa menopause ini. Karena apa? Karena masa menopause ini adalah bagian dari rangkaian fungsi alat reproduksi perempuan, mulai dari menstruasi, kemudian hamil, melahirkan, menyusui, nifas, dan akhirnya berakhir pada berhentinya haid yang kita kenal dengan menopause ini. Gitu. Jadi menopause ini adalah salah satu dari rangkaian reproduksi perempuan yang kayaknya selalu terlewat ya Kak Yusti gitu. Ternyata ini satu rangkaian dari reproduksi perempuan. Nah, di sini oleh karena itu karena datangnya pasti, nah menopause ini dikatakan bahwa pada usia perempuan ini karena dikenal gitu ya. Jadi ciri-cirinya itu dikenal, kemudian bisa diketahui. Nah, usianya itu biasanya masuk ke usia 40 tahun itu mulai ada tanda-tanda biasanya atau kalau di dalam medis itu dikenal dengan pra-menopause. Masa pra-menopause ini biasanya ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur gitu. Dan gejala-gejala lain yang nanti akan kita sebutkan di paragraf selanjutnya. Nah, di sini watal abu awamilu uslu bihayatil mar'ah katadkhini fi tahdidi maw'idi dukuli hadil marhalah fatadkhinu masalan yubakkiru dukul al-mar'ati fi fatratil. Ternyata gaya hidup wanita atau gaya hidup perempuan ini juga memainkan peran yang sangat penting, urgen gitu. Seperti merokok itu akan memberi dampak datangnya lebih cepat pada masa menopause ini. Artinya berarti bagi perempuan yang pola hidupnya tidak sehat gitu ya, seperti suka merokok, dia tidak sehat mungkin ya kalau boleh ditambahin dia tidak sehat, kemudian juga jarang olahraga atau hal-hal lain yang bisa dikatakan masuk pada kategori pola hidup tidak sehat, ini bisa mempercepat perempuan memasuki masa menopause ini. Jadi artinya faktor kesehatan pada perempuan ini sangat mempengaruhi waktu datangnya menopause pada perempuan. Jadi kalau laki-laki yang tidak sehat yang akan mendapatkan yang akan dihampiri masa menopause ini, kalau perempuan ketika perempuan sakit dia akan lebih cepat masuk masa menopause ini. Nah, gitu. Jadi di sini dikatakan seperti itu. Baik, pada paragraf selanjutnya, nah di sini baru dikatakan bahwa bagaimana menopause pada perempuan itu terjadi. Wa fi hadhil fatrati tahdusu taghyiratun jasadiyatun wa nafsiyatun lil mar'ah
Zalika li anna sinnal ya'si minal mahmidi yu'addu alamatan alal intihai wadifatil injabi birrahmi. Jadi pada masa menopause ini banyak terjadi perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada perempuan. Karena pada masa ini terjadi berhentinya aktivitas produktif pada rahim gitu. Wa yuntiju an hada naqsu ma yahdusu fi dakhil rahim wa khassatan hormon estrogen al-unsur al-muhimma fi jasadil mar'ati. Ternyata ini akan mengakibatkan terjadinya pengurangan sesuatu yang ada di dalam rahim gitu. Khususnya hormon estrogen, di mana hormon ini adalah salah satu unsur yang paling penting dalam tubuh perempuan. Wa hadzal unsur yumarisu maf'ulahu fi jasadil mar'ati wa khassatan fi khalayal aw'iyati damawiyyah wal 'idmi wal jildi wal rahimi wan nasijin sadji wa bitanatil mahbili wal jihadil bauli wal mukhi. Di sini hormon estrogen ini berfungsi pada objek-objek yang ada dalam tubuh perempuan, khususnya pada pembuluh darah, kemudian endom pada tulang, kemudian juga pada kulit, pada rahim, pada nasij sadji itu jaringan payudara, kemudian ada batanatil mahbili, ada penutup saluran rahim, hizazil bauli, sistem perkemihan, dan wal mukhi dan otak. Gitu. Sehingga di sini wabisyaklin ani inkhifadu hormon estrogen yusabbibu do'fan ala do'fin bin nisbati il mar'atil ya'isati minafromas. Artinya apa? Ternyata secara keseluruhan yang tadi bahwa yang ada dalam tubuh perempuan itu secara keseluruhan ketika ada proses penurunan hormon estrogen ini menyebabkan perempuan itu tidak mengalami haid lagi. Walidha yanbaghi laha di sini bahwa ketika perempuan berhenti haid itu artinya apa? Artinya ketika tadi hormon estrogen itu mulai berkurang, dikatakan bahwa pada paragraf ini taghyiratu jasadiyatun wa nafsiyatul mar'ah. Jadi menyebabkan banyak perubahan baik fisik maupun psikis pada perempuan. Dan itu tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup mereka gitu. Karena apa? Nah, kalau dilihat dari tanda-tandanya beberapa yang mungkin sering dirasakan dari beberapa pengalaman perempuan ataupun juga dari beberapa bacaan yang saya baca itu biasanya andropositi yang paling utama adalah pada perempuan itu berhentinya aktivitas produksi rahim tadi, bahwa hormon estrogen berhenti atau berkurang sehingga siklus haid itu menjadi tidak teratur sampai akhirnya berhenti haid menstruasi, akhirnya sudah tidak ada hormon estrogennya lagi, sehingga dia perempuan itu tidak akan bisa hamil. Nah, berbeda tentu dengan laki-laki, bahwa laki-laki itu ada juga penurunan hormon testosteron tadi, tapi tidak semua akan mengalami itu, hanya beberapa saja yang mengalami karena ada kesehatannya yang tidak baik, sehingga yang dia rasakan itu biasanya adalah tadi gairah seksualnya menurun atau kekuatan reproduksinya berkurang atau impotensi yang kita kenal. Nah, kalau di perempuan tidak hanya itu yang dirasakan, bahkan perempuan ini ketika masuk menopause itu vaginanya kering gitu. Sehingga tentu ini akan menjadi hal yang tanda kutip menjadi konflik tertentu dalam hubungan suami istri misalkan. Terus juga perubahan-perubahan fisik yang kemudian dirasakan oleh banyak perempuan ketika masuk menopause ini juga ada gejolak panas di mana kadang produksi keringat itu lebih banyak, terutama pada malam hari, dan itu kan membuat tidak nyaman sehingga sulit tidur gitu. Kemudian juga ada perubahan pada kulit di mana kulit menjadi keriput, atau juga kemudian kerapuhan tulang kropos
kadang juga kalau bisa dikatakan bahwa suka apa nyeri-nyeri, nyeri linu, kemudian nyeri otot, nyeri sendi, sakit pinggang, sakit kepala. Itu hal-hal yang kemudian menyertai proses dari tadi karena siklus hormon estrogen yang berkurang itu sehingga uh, memberi pengaruh kepada badan. Sama halnya juga ketika kita haid, itu kan ada beberapa perempuan yang merasakan begitu sangat sakit, begitu banyak hal yang dirasakan pada badannya ketika akan haid. Nah, sama halnya juga ketika berhentinya masa siklus haid juga ada beberapa perempuan yang merasakan seperti itu. Gitu. Bahkan beberapa yang ketika saya bertanya ketika menopause ini katanya kalau sudah tua masa menopause mah badan tuh jadi ngalai bareng katanya gitu. Jadi badan itu bulat gemuk nggak bisa kurus. Nah itu juga mungkin katanya. Nah ini baru katanya. Nah terkadang nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah secara fisik menopause dan andropause itu ternyata secara fisikis juga mengganggu. Mengganggunya apa? Mengganggunya tadi karena tadi gejolak rasa panas membuat produksi keringat banyak, akhirnya sulit tidur. Kemudian juga kadang menjadi stres, depresi. Kadang juga ada yang membuat pikun ya, keingatannya menurun. Kemudian juga bahkan tidak banyak bahkan itu maksudnya banyak yang jadi mudah tersinggung, mudah marah dan sebagainya. Sehingga akhirnya ini ternyata perubahan ya hormon pada masa menopause juga begitu sangat berpengaruh pada kondisi perempuan itu sendiri. Tapi di sini dikatakan oleh karena itu walidha yanbaghi laha an taqtanya bisihatiha aktsara wa yahtamma bi riayatiha may ya'ishuna haulaha wa khassatan auladaha. Oleh karena itu seyogyanya perempuan yang merasa atau yang mengalami menopause ini itu yang mengalami penurunan hormon ini memperhatikan kesehatannya, jadi lebih menjaga kesehatannya. Mereka lebih membutuhkan juga dukungan dari orang-orang sekitarnya seperti tentunya pasangan dan khususnya di sini anak-anaknya. Di sini berarti ya perempuan ketika mengalami penurunan hormon itu dia harus mampu menjaga kesehatannya. Nah, ketika dia menjaga kesehatannya, artinya bukan hanya saat dia masuk menopause saja. Berarti ketika dia sebelumnya itu dia harus tahu dan harus bisa menjaga dirinya. Gitu. Karena faktor kesehatan ini menjadi sangat penting, pola hidup sehat ini menjadi sangat penting, bahkan mungkin pola pikir yang sehat juga menjadi sangat mempengaruhi bagaimana menopause itu datang dan bagaimana menopause itu dirasakan oleh kita sebagai perempuan yang akan sampai pada fase itu. Nah, di sini mungkin di sini lebih pada kemudian di khossatan auladaha lebih pada bahwa ketika masa menopause ini orang tua atau laki-laki atau perempuan sudah masuk masa menopause atau andropause ini mereka menjadi lemah. Ketika lemah inilah mereka sangat begitu membutuhkan dukungan dari tidak hanya dari dirinya, utamanya dari lingkungannya, dari pasangannya. Saat kondisi perubahan yang tentu ini bagi beberapa orang yang mungkin merasakan secara fisik dan psikis ini, mau laki-laki mau perempuan itu kebutuhan akan dukungan pasangan, kebutuhan akan rangkulan dan dukungan anak-anak dan keluarga itu begitu sangat berat. Karena masa-masa ini ketika itu tidak dirasakan, ini akan sangat rentan menimbulkan konflik gitu. Nah, terkait dengan ini menjaga relasi yang sehat dan afiat, tentunya di sini ketika masa-masa ini tidak bisa dijaga, maka akan muncul konflik suami istri. Seperti tadi ketika vaginanya kering, ini akan kalau tidak bisa teratasi, ini akan melahirkan konflik antara suami istri. Yang bahkan terkadang
menjadi salah satu alasan suami itu mencari kenyamanan di luar misalnya. Padahal justru pada masa ini perempuan sedang membutuhkan dukungan dari pasangannya, sedang membutuhkan dukungan dari suaminya, gitu. Dan mungkin kalau mengingat dari materinya Mbak Yuli ya, Mbaknya Yuli terkait dengan komitmen awal suami istri sebelum memulai pernikahan, nah, disinilah sedang diuji komitmen awal suami istri itu, bahwa sejatinya yang namanya pernikahan itu, prinsip pernikahan itu adalah memberikan rasa nyaman. Dia itu adalah menggambarkan relasi yang bermartabat, adil, dan memberikan kemaslahatan gitu. Tidak ada saling merendahkan, saling mendukung, senantiasa melahirkan kemaslahatan dan membesarkan potensi yang dimiliki oleh pasangannya. Bukan sebaliknya gitu. Justru kalau misalkan ketika istri memasuki fase ini, kemudian justru di sini peran suami adalah memberikan rasa nyaman, kasih sayang, gitu. Membangun komunikasi yang baik, mau mendengarkan, bukan justru pergi meninggalkan gitu di sini. Nah, apalagi gitu tak terkecuali peran anak-anak juga sangat dibutuhkan pada masa ini gitu. Karena pada masa ini mereka merasa sudah tua, kemudian terasa diabaikan oleh anak-anak, sehingga kadang mereka cari perhatian gitu. Ingin ada kasih sayang dari anak-anaknya, sehingga itu harus dipahami dan dimengeri betul oleh anak-anak. Nah, di sini wafat watul ya'si ia marhalatu sayhu khati'haitu tabdul mar'atu warrajulu yuslihani fi halati du'fin ba'da an kana fi quwwatin wa nasyad. Nah, fase menopause ini adalah masa tua. Masa tua di mana akan menimbulkan bagi perempuan ataupun laki-laki itu rasa lemah dan setelah tua. Artinya apa? Pada masa menopause ini ya kita akan lemah. Nah, ini digambarkan dengan sangat indah dalam Al-Quran. Di sini disebutkan oleh Kiai Fakih, wa fil Qur'ani wasfun nurahi'un an halati sayfuhatil lati asabat nabiyallah Zakaria alaihi salam hina nada rabbahu wa sa'alahu ayyu'tiyahu waladan min rahim zawjatihi. Al-Quran mengilustrasikan dengan indah tentang kondisi tua ini, yakni saat menggambarkan tentang Nabi Zakaria yang bermunajat meminta untuk diberikan seorang anak dari rahim istrinya. Surat Maryam ayat 3-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz nada rabbahu nidaan khafiyyan. Qala rabbi inni wahana al-'adlu minni wasta'ala ar-ra'su shayba. Walam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akiran fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Yang artinya yaitu tatkala dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, dia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap ahli waris peninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisimu seorang putra yang akan mewarisiku dan mewarisikan sebahagian keluarga Yakub. Dan jadikanlah ya Tuhanku seorang yang diridhoi." Pada surat Maryam ayat 3-6 ini diilustrasikan dengan indah masa tua ketika Nabi Zakaria mengatakan bahwa ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, gitu. Kepalaku telah beruban, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Jadi di sini ilustrasi seorang syai atau seorang yang tua itu tulangnya sudah lemah, kemudian sudah beruban, dan perempuan itu sudah mandul. Nah, di surat yang lain pada paragraf selanjutnya ini Allah juga mengilustrasikan terkait dengan lemahnya masa tua ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah
summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybatan yakhluqu ma yasha'u wa huwal 'alimul qadir. Nah, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dia yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Surat Ar-Rum ayat 54. Di surat Ar-Rum ayat 54 ini Allah mengilustrasikan tentang keadaan lemah masa tua ini seperti keadaan lemah pada masa awal pertumbuhan manusia. Jadi sederhananya adalah ketika masa tua datang itu ya kembali ke masa kanak-kanak mungkin gitu ya kalau dikatakan misalnya seperti itu. Nah di sini dikatakan bahwa ketika masa tua itu akan keadaannya itu lemah, kemudian juga berubah. Nah, ini juga menjadi salah satu tanda bahwa masa tua itu seperti apa. Nah, pada surat Ar-Rum ayat 54 ini dikatakan bahwa wahada ta'birun an halatid dha'fi fi fatratis shaykhukhati annaha mislu halatid dha'fi fi awwal maharin numuwil insan. Jadi ya tadi dikatakan bahwa lemahnya masa tua ini sama seperti pada masa kanak-kanak, pada masa awal pertumbuhan manusia. Nah, di sini pada kaitannya bahwa ternyata bisa dikatakan juga secara kekuatan dan kelemahan secara fisik pada ayat ini juga sebenarnya juga berlaku pada mental seseorang. Artinya pada kekuatan dan kelemahan ini walaupun terjadi pada setiap manusia, tapi kadarnya akan berbeda antara satu individu dengan individu lain, sehingga tentunya di sini menjadi hal yang sangat-sangat menjadi perhatian buat kita gitu. Di sini bahwa wabima anna hadhil fatrata ya'ummu fiha dha'fu yarshudul Qur'an ila ahamiyati ihsani kulli ma yasilu ila hadhil fatrati wa ri'ayatihi wa khassatan walidaini. Jadi ayat di atas mengilustrasikan keadaan lemah pada masa penuaan seperti keadaan lemah pada masa awal pertumbuhan manusia. Pada saat manusia mengalami kelemahan ini, Al-Quran memberi petunjuk tentang pentingnya berbuat baik dan memelihara mereka, terlebih kepada kedua orang tua. Nah, baik, saya punya waktu berapa menit lagi, Teh Isti? 4 menit lagi. Oke, baik. Nah, baiklah, saya tidak akan baca semua ya. Di sini silakan sahabat-sahabat sambil membaca untuk membaca di PDF-nya. Tapi intinya adalah bahwa pada paragraf selanjutnya itu di sini dikatakan bagaimana Al-Quran memberikan petunjuk tentang pentingnya berbuat baik dan memelihara orang tua, gitu, secara umum. Karena apa? Seperti diungkap pada surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 di sini bahwa ketika gini, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan jangan kamu berbuat baik dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapamu dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah satu dari keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan gitu kan dalam ayat. Nah, artinya di sini tentu begitu sangat penting berbuat baik kepada orang tua. Nah, dan sebagai penutup ya, Teh Isti, sebelum kita diskusi bareng-bareng bahwa ternyata bahwa berkualitas tidaknya hidup kita pada masa menopause ini adalah tergantung atau sangat dipengaruhi oleh respon atau reaksi perempuan atau laki-laki itu terhadap datangnya fase ini. Kan ada yang pasrah begitu saja menerimanya, sehingga dia ya keluar, istilahnya keluhan yang datang yang nggak bisa dielakkan, ya itu aja pokoknya ngeluh aja gitu, pasrah begitu aja. Ada juga yang menolak dengan sangat gitu, sehingga saya tidak mau tua, saya tidak mau, akhirnya dia bekerja, dia meningkatkan segala aktivitas fokusnya ke hal yang membuat dia lupa dengan masa itu. Ada lagi yang bersifat wajar aja. Nah, ini justru yang harus kita lakukan. Nah, di sini ketika bersikap wajar bahwa
masa menopause ini adalah masa yang akan dialami oleh kita karena masuk dalam tahapan reproduksi perempuan. Ini adalah sunnatullah dan patut disyukuri oleh kita. Kita menikmati rasa itu, kita menikmati fase ini. Alhamdulillah bisa sampai pada fase itu. Karena menurut pengalaman juga gitu, bahwa beberapa saat yang ketika mereka memasuki masa menopause ini, ketika mereka tidak menerima keadaan, justru mereka ketika jadi kurang bergairah, dilanda kesepian, bahkan takut ditinggal suami, kemudian juga takut jadi janda, malah ada yang mengatakan seperti itu. Sehingga untuk menutupi rasa itu, akhirnya itu diwujudkan dengan mudah tersinggung, mudah marah, gampang berubah-berubah, pokoknya cari perhatian. Padahal di sini justru mungkin PR bagi kita ya, bahwa ternyata di sini kurangnya sosialisasi atau pentingnya sosialisasi akan tentang menopause ini, akan hadirnya menopause ini. Juga dukungan dari sosial, dukungan dari keluarga terkait dengan pola pikir yang sehat, positif terhadap fase ini gitu. Nah, mungkin untuk menghadapi itu ya kita bisa merubah pola hidup dan pola pikir kita yang sehat dengan menghindari makanan dan sebagainya. Yang paling penting adalah mungkin bagi perempuan juga bagi saya gitu ya, ketika mudah-mudahan saya juga disampaikan pada usia tua dan mengalami itu. Nah, ketika kita bisa menerima bahwa akhir reproduksi perempuan, yang ini adalah rangkaian alamiah yang pasti dialami oleh kita, seperti seperti haid, hamil, nifas dan menyusui, tapi kemudian bukan berarti ketika kita berhenti fungsi alat reproduksinya, berhenti pula peranan untuk melayani suami, berhenti pula untuk bisa memberikan kebutuhan seksual misalkan ya kepada suami. Justru hal ini bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik, kemudian kembali mengingat komitmen awal pernikahan untuk senantiasa saling menjaga, mendukung dan dalam kondisi apapun gitu. Dan utamanya mungkin kita menjadi hal yang penting bahwa untuk berbuat baik kepada orang tua, khususnya pada masa yang ini. Yang terakhir mungkin datang. Oleh karena itu, mari sambut masa itu dengan bahagia, kemudian menjaga diri dengan pola pikir dan pola hidup yang sehat, dan sehingga ketika masa tua itu datang, ketika masa menopause itu datang, kita bisa menikmatinya dengan berkualitas. Mungkin seperti itu Teh Isti. Terima kasih Allah yang Maha Rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Silvi, materinya sangat luas ya. Mbak Silvi ini selain membahas dari kitab Mabahus Sa'adah, juga mengkolaborasikan dari kitab-kitab bahkan dari medis. Kemudian saya ingin sedikit bukan menyimpulkan, dari pemaparan paus terhadap perempuan itu pasti akan terjadi, baik sehat atau tidak sehat ya, pola hidup itu pasti akan terjadi terhadap perempuan, karena itu adalah sebuah takdir dari proses reproduksi perempuan. Kalau lelaki itu tergantung dari pola hidup sebelumnya. Ini mengingatkan saya dari materi-materi sebelumnya ya Mbak Silvi. Ya. Yang pertama itu tentang mengkonsumsi makanan yang sehat, pola hidup yang sehat, kualitas tidur yang baik, punya pikiran yang baik, dan ternyata semua itu untuk mempersiapkan masa ini gitu ya Mbak. Jadi kitab ini benar-benar komprehensif, membahas dari kualitas makan, kualitas hubungan yang baik, kemudian mempersiapkan masa tua yang bahagia. Baik, ini sudah ada kurang lebih 120 jamaah muadalah. Kemudian ada juga di YouTube, kalau di YouTube hadir waktu itu. Kemudian juga dari festival bagi jamaah, ibu bapak atau
di room chat, tapi sebelum ini kita seperti biasa ada pesan-pesan dari video sponsor. Silahkan Kang Dul.
Baik, kita sudah ada 2 yang raise hand dan 2 penanya di room chat. Mungkin biasanya suka ada kesamaan pertanyaan gitu ya Mbak Nyaya. Jadi kita akan mendengarkan dulu pertanyaan dari Mbak Endang DJ. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Istri untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nyai. Pemaparannya sangat luar biasa sekali. Tadi beliau bisa memaparkan dengan rinci. Tadi kan disinggung juga kalau ternyata menopause andropause itu bisa disebabkan karena faktor pola hidup sehat juga. Ini begini Bu, saya men-screenshot highlight ya dari story Bu Devi Jane Mary. Ini di tema autism awareness itu ada yang bertanya, betulkah anak bisa lahir dengan autisme jika ayah atau ibu dari sang anak menikah di usia lebih dari 40 tahun? Kemudian beliau memberi pemaparan seperti ini Bu. Umur hampir selalu dihubungkan dengan merencanakan punya anak. Mungkin lebih tepatnya di atas 40 tahun. Sudah makin banyak sel dalam tubuh yang rusak dan fungsi kerja organ yang menurun dari level optimum. Tapi banyak sekarang umur 40 tahun yang menjaga kesehatan tubuh dan hidup sehat seimbang. Apabila usia 40 tapi sangat sehat, makna umur bukan masalah atau faktor pencetus. Saya kenal beberapa pasangan baru hamil di atas 40 dan anak-anaknya sehat. Namun prevalence ayah berumur di atas 40 dan dengan data anak yang didiagnosa autism lumayan lebih tinggi. Tetapi ini mungkin bisa diasumsikan banyak laki-laki yang berpikir bahwa yang memproduksi anak itu perempuan. Maka hanya ibu yang menjaga kesehatan, ayahnya cuek. Dari itu banyak saya laki-laki kalau rencana punya anak, kalau ingin punya anak itu harus tidur yang baik, olahraga, makan sayur, dan jauhkan dari rokok. Nah, apakah Bu Nyai setuju dengan pemaparan Bu Devi ini bahwa sebenarnya dengan pola hidup dan gaya hidup yang sehat itu bisa memungkinkan kemampuan organ reproduksi kita itu tetap bisa berfungsi? Kemudian yang kedua, saya pernah berdiskusi dengan kawan Bu, katanya kalau perempuan itu angka harapan hidupnya itu lebih tinggi daripada laki-laki. Kira-kira menurut Bu Nyai seperti apa? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Isti, Bu Nyai. Baik, terima kasih Mbak Endang. Mbak Endang ini dari awal sampai akhir itu konsisten bertanya, sangat aktif. Ini panitia harus melihat gitu keaktifan Mbak Endang ini. Kemudian yang kedua ada dari Mbak Ainun. Silahkan Mbak Ainun. Ya, terima kasih Mbak Isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nyai sudah menyampaikan dengan sangat. Kemudian menjadi jawaban dan atas kekhawatiran saya pribadi juga sebagai perempuan, bahwa ternyata laki-laki juga punya masa menopause sama dengan perempuan begitu. Hanya saja memang yang tadi Bu Nyai sampaikan bahwa perempuan itu lebih cepat ya Bu Nyai ya. Perempuan lebih cepat kemudian mendapatkan masa menopause itu. Pertanyaan saya itu sebenarnya kenapa begitu Bu Nyai? Karena kan kalau dibilang soal faktor naik lagi ya. Ayo naik ayo, udah turun lagi.
mungkin terima kasih Mbak Ainul. Ini pertanyaannya masukkan segala mitos-mitos 4 pertanyaan, tapi ada 2 pertanyaan yang hampir mirip dari Mbak Ainul dan dari Mbak Nurita Fitri. Pertanyaan pertama Mbak Silvi, yang mungkin ingin dijawab terlebih dahulu. Ini dari Iqbal Lutfiana Mayasari. Ini sebenarnya hampir sama juga dengan pertanyaan dari Mbak, itu lebih cepat daripada laki-laki. Misalnya laki-laki usia 70 tahun bisa melakukan hubungan seksual dan lain sebagainya. Kemudian kok perempuan bisa lebih cepat padahal melakukan pola hidup sehat yang lebih baik. Tapi laki-laki kok bahkan tidak mengalami andropause gitu. Mengapa hal itu bisa terjadi gitu? Kok bisa gitu? Kemudian kelakuan perempuan memasuki usia menopause itu yaitu tidak mampu lagi produktif secara seksual sehingga ditakutkan suami atau laki-laki itu akan berpaling. Dan sebenarnya benar ada jurnal yang menunjukkan bahwa usia menopause itu banyak dibahas oleh Mbaknya Sylvia. Selanjutnya nanti kita akan dilanjutkan dengan pertanyaan dari Mbak Endang gitu. Silakan Mbak Sylvia. Baik, terima kasih Mbak Istri. Di sini mungkin secara umum ya akan saya yang kemudian saya pahami dari bahwa ternyata panjang gitu ya tadi, panjang usianya daripada laki-laki, dan kemudian kok rentan itu perempuan itu mengalami menopause lebih cepat, tapi laki-laki tidak gitu. Bahkan sama sekali lebih ke bahkan ada yang tidak merasakan sekali gitu, tidak mengalami sama sekali gitu. Nah ini seperti saya ungkap bahwa ini menjadi sangat penting terkait kalau pola hidupnya tidak sehat, itu dia akan cenderung mengalami masalah menopause ini. Gitu. Tapi kalau misalkan dia menjaga kesehatannya dengan baik, sering olahraga, meminum makanan dan minumannya yang sehat, itu justru jangan aneh ketika ketika usia 70 tahun masih kuat saja, masih perkasa saja, sedangkan kita gitu, istrinya sudah menopause, tidak bisa, sehingga tadi menimbulkan konflik. Ternyata beberapa yang saya baca itu memang kromosom perempuan itu lebih banyak, karena kromosom perempuan istri ya, jadi dia lebih banyak memberikan kekuatan pada tubuhnya untuk bisa lebih panjang dalam tahan hidup gitu. Terutama kalau yang namanya perempuan itu dari hasil bacaan di medis itu ternyata ketika prehead itu denyut jantung itu memberikan tambahan sel-sel baru gitu, sehingga itu menjadikan perempuan itu lebih lama masa ininya, masa kesehatannya. Dan ditanya bahwa kok perempuan itu pasti menopause itu muda, laki-laki muda. Seperti tadi saya katakan bahwa yang namanya menopause ini adalah satu rangkaian penuh dari reproduksi perempuan gitu. Sama halnya ketika kita haid, kemudian lahir, kemudian nifas dan sebagainya, itu berakhir pada berhentinya haid. Berarti secara otomatis yang namanya perempuan itu pasti akan mengalami itu. Gitu. Nah, kenapa usianya sampai 40 tahun? Nah, di sini dikatakan bahwa memang siklus bahwa
reproduksi perempuan itu memang tidak lama gitu. Karena siklus reproduksi itu berhenti, perempuan itu tidak haid, perempuan itu tidak hamil, dia tidak merasa tidak bisa melayani suaminya. Gitu. Justru di sini seharusnya bebas. Wah, saya bisa melakukan apa aja, saya mau tiap hari, mau sehari 3 kali, saya tidak akan hamil gitu ya. Justru di situ. Nah, di sana peran bahwa rasa senang gitu ya, ketika sering melakukan hubungan suami istri, kemudian juga merasa bahwa saya tahu apa yang suami saya senangi. Suami juga tahu bagaimana menyenangkan saya gitu. Maksudnya biasanya kan suami istri itu punya cara atau bisa ada kalau misalkan tidak selalu hubungan seksual itu mesti harus dalam hubungan badan, bisa foreplay, bisa dengan berpelukan, bisa dengan hal-hal yang mungkin itu sebenarnya setiap orang bisa lakukan lah ya, dalam artian itu akan sangat yang mengetahui pasangan kita itu adalah diri kita sendiri gitu. Bahkan mungkin nggak usah, sekarang banyak pelumas gitu, bisa menggunakan pelumas kalau memang bisa, dalam artian mood kita sebagai orang istri yang aduh suami saya sudah 70 tapi masih segar, sedangkan justru itu jangan menjadi hal yang menjadi pikiran dalam arti. Kalau misalkan itu menjadi pikiran ya otomatis mau tidak mau itu akan menjadi hal yang menyebabkan akhirnya ya cara hidup itu menjadi hal yang penting terkait dengan masalah yang penting. Dalam artian kalau memang perempuan itu pola hidupnya bagus, bahkan dia bisa usia 60 tahun itu baru selesai ada kan gitu. Kalau misalkan pola hidupnya tidak mulai kendor dan kemungkinan ketika misalkan pada proses kemudian itu terkait erat atau tidak dengan proses kelahiran bayi, itu juga akan itu lebih pada cenderung pola hidupnya gitu, pola hidup sehat dan tidak sehatnya. Jadi bukan karena usianya saya rasa. Kalau usianya mau ketika misalkan usia Nabi Zakaria dikaruniai usia anak itu kan sudah sepuh tapi anaknya tidak, itu saya rasa kromosom itu tidak terpengaruh dengan usia. Dan yang pasti intinya adalah ketika kita bisa melakukan hubungan badan dengan suami gitu ya, apalagi nanti di sini masih banyak yang jomblo kalau membangun relasi dengan pasangan itu tentu seperti waktu itu kemarin dikatakan Teh Yuli bahwa komitmen awal pernikahan itu memang sangat penting, sehingga nanti akan terbangun relasi yang baik. Bagaimana kemudian kita tahu pasangan kita itu seperti apa, pasangan kita tahu seperti apa, bagaimana sih cara melakukan hubungan suami istri yang asik gitu. Kemudian bagaimana sih menikmati hubungan suami istri yang asik gitu. Komunikasi yang baik, ngobrol secara terbuka, bahkan misalkan aduh saya capek, nggak mood nih, saya capek, nggak bisa ngayani, kenapa enggak sekarang banyak ya alat bantu seks gitu, tapi atas gitu sih, yang jelas bukan berarti di sini ya udah saya nggak bisa kok cari yang perempuan ini gitu. Justru kalau misalkan kita tetap bisa memberikan pelayanan baik kepada suami, mungkin suami akan memberikan rasa nyaman ketika misalkan boleh menggunakan alat seks. Versi saya Tisti, Tendang juga, jadi juga ya mungkin ya. Benar sekali ya. Jadi adanya pubertas kedua pada laki-laki itu mitos semata. Kemudian perempuan tidak fungsi reproduksinya mungkin berakhir, tetapi kemampuan untuk berhubungan seksual itu enggak berakhir. Jadi jamaah Jomloiyah adalah
pembahasan perencanaan memiliki anak, menopause pun itu pembahasan. Tadi Mbaknya Sylvie itu telah menjelaskan ya, kembali ke pola hidup dan jangan lupa untuk selalu apa ya? Ya betul. Jadi dalam artian ini, ketika misalkan ketika sudah usia tua kemudian dia hamil, tentu ini terkait dengan kondisi masing-masing individu itu berbeda. Itu bisa konsultasi dengan medis yang mengerti betul kondisi badan kita. Ada yang perempuan usia 30 tahun sudah sangat rentan karena tapi tentu ya tetap bahwa proses kehamilan pun itu harus ada jeda karena tidak mungkin alat reproduksi akan dipakai. Tetap jadi jangan terlalu muda juga, jangan terlalu tua juga karena tadi perempuan itu adalah memiliki apa anggota tubuh yang khas gitu, di mana itu tidak dimiliki oleh laki-laki dan itu betul-betul memang harus dimanfaatkan pada waktu yang tepat gitu. Walaupun tenang saja ya teteh-teteh jomblower dan semuanya, bukan berarti aduh saya sudah usia segini nih belum dapat, tenang aja gitu. Baik, terima kasih Mbak Sylvie. Mungkin pertanyaan ditutup sampai sini karena kita akan pembacaan ijazah, ada juga pembacaan oleh Buya ya, dan Buya sudah hadir di sini. Di room chat ini ada Mbak Iva Misbah juga dari Mbak Alfiatun tentang menopause gitu, betapa ada seorang ibu yang sulit menghadapi menopause dan memang dan tentunya ini kesiapan kita sebagai anak untuk mendukung, untuk mendampingi, jangan sampai justru posisi ibu atau posisi orang tua kita yang sedang masa menopause ini ditambah dengan pikiran dari sikap anak-anak yang tidak mendukung dan tidak menyayangi. Baik. Jadi mubadalah itu tidak hanya suami istri ya. Jadi ibu dengan anak, orang tua dengan anak, ayah dengan kesalingan dalam keluarga seluruhnya. Betul. Jadi kita harus memberikan kualitas yang baik kepada anak-anak kita, mendampingi anak-anak kita dengan baik tanpa kekerasan, supaya di masa tua kita didampingi dengan anak-anak dengan cara yang baik juga gitu ya Mbak Sylvia. Baik, karena seperti terima kasih nih Mbak, ada Alfiatun Hasana yang membantu menjawab perempuan sejak masih fetus sudah dilengkapi dengan sejumlah sel telur yang dikeluarkan secara bertahap setiap bulan lewat evaluasi dan menstruasi. Kalau laki-laki sistem responnya baru memproduksi sperma di masa balik, dan selama sistem responnya sehat maka masih bisa secara aktif memproduksi sel sperma. Kira-kira begitu ya. Terima kasih Mbak Alfiatun Hasana gitu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada hal yang terlewat jawaban dari saya. Baik Mbak Sylvie, tadi Bang Dul sudah berbisik-bisik nih, karena masih ada ini ya rangkaian acara lainnya. Mungkin kita tutup pengajian terakhir ini. Mungkin ada closing statement dari Mbak Sylvie sebelum ditutup. Silakan Mbak Sylvie. Terima kasih Mbak Isti, terima kasih Bu Nyai semua dan Sati Mubadala. Mungkin lebih ke bahwa ini pengingat untuk diri saya sendiri gitu, bahwa masa menopause itu akan datang sebagaimana datangnya masa tua. Saya pasti akan tua, saya juga akan masuk pada masa menopause. Oleh karena itu mari kita sambut masa menopause itu dengan rasa bahagia, dan jadikan diri kita dengan kehidupan atau menjaga diri kita dengan pola hidup yang sehat, pola pikir yang sehat, positive thinking ya,
Itu yang penting agar pada saatnya tiba itu kita bisa menikmati hidup dengan berkualitas, kita bisa bahagia walaupun usia kita sudah menua. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas perhatian dari sahabat semua, dari Bu Nyai dan kalian semua. Mohon maaf yang tak terhingga apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu dari ucapan dan sikap saya. Allahu yarhamuna birrahmah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sylvia atas ilmunya yang sangat luas. Sekian juga dari saya. Mohon maaf atas segala kekeliruan yang saya sampaikan. Terima kasih kepada semua peserta yang pengajian, semua jamaah pengajian yang hadir sampai saat ini. Ada Bu Nyai, ada Pak Kiai, ada Kang Fakih juga. Dan ada Mbak Vera. Halo Mbak Vera. Terima kasih sudah berkenan hadir. Saya kembalikan ke host tercinta kita, Kang Dul. Silahkan Kang Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Syekhuna al-fadil, sultanul ulama an-nasawiyin, suhu kita, guru kita semua, Kiai Buya Husain Muhammad, dan seluruh narasumber, Bu Nyai, ulama perempuan Nusantara. Izinkan saya sedikit saja untuk mengucapkan atas nama pribadi dan atas nama KUPI, sangat bangga banget kepada seluruh narasumber Ibu Nyai, 20 ulama perempuan yang diawali kemarin oleh Mbak Rahmi dan sekarang diakhiri oleh Mbak Sylvia Rahmah, ya. Jadi dengan 20 ulama perempuan ini setidaknya kita semua insya Allah percaya diri, positive thinking tadi istilahnya, dan dengan masa depan yang akan lebih baik dan cemerlang dalam konteks relasi suami istri yang lebih mubadalah, yang lebih baik dan saling menguatkan satu sama lain. Dan tentu saja juga kepada para peserta, mudah-mudahan ilmu serta iman dan informasi yang disampaikan bisa menjadi bekal untuk memperoleh kebaikan yang terkait dengan rumah tangga yang membahagiakan. Oke, teman-teman sekalian, saya akan membacakan naskah ijazah yang sangat singkat. Nanti begitu saya selesai membaca bahasa Arab, bisa langsung dijawab dengan qabilna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadal kitab Manba'us Sa'adah fi ususi husnil mu'asyarati wa ahamiyatut ta'awuni wal musyarakati fil hayati zawjiyah. Ajaztuhu lakum jami'an. Qabilna.
Bilna. Oke, terima kasih. Bi'aunillah wa taufiqillah wa barakatillah. Wallahu yarhamuna rahmatan amatan syamilah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo ya. Oh, baik. Oke. Udah ya. Full screen up. Oke. Udah. Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Doa saya ingin menyampaikan 1-2 kata saja. Dia merasa dan merasa punya harapan besar bagi masa depan. Saya ikuti acara 20 hari mengaji kitab ini. Luar biasa, karena itu saya ingat menjadi kata-kata saya. Seseorang itu sesungguhnya tergantung bagaimana kita beri ruang kepada orang itu dan memberikan kebebasan kepada orang itu untuk berkembang. Itu yang saya kira harus menjadi sikap kita semua. Ya, termasuk kalau boleh saya ingin berbangsa. Ini dulu ngaji sama saya dan ikut terus sama saya, dan pada akhirnya saya tidak boleh harus memberikan kebebasan pada dia untuk beraktualisasi diri, menggali, dan nyatanya luar biasa. Saya sangat bangga pada Saraf Fakihuddin Abdul Qadir yang sudah menulis, bahkan saya kira melampaui saya lah, melampaui gurunya itu sangat bagus ya. Baiklah teman-teman sekalian, mudah-mudahan teman-teman semua terus mengembangkan ini. Saya selalu mengatakan masa depan itu tergantung, masa depan peradaban sebuah bangsa tergantung bagaimana kita memperlakukan perempuan. Dan manakala kita memberi ruang kepada perempuan itu menjadi cerdas, menjadi pintar, maka masa depan sebuah bangsa akan cemerlang. Al-mar'atu imadul bilad, idza salahat salahal bilad, idza fasadat fasadal bilad. Oke, mudah-mudahan terus berkembang, terus maju dan sebagainya. Baik, saya akan membacakan 3 doa. Doa yang saya peroleh mendapatkan ijazah paling tidak dari guru saya yang konon juga mengambilnya dari Hujjatul Islam, Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Doa futuh, doa terbukanya pikiran dan hati untuk menjadi cerdas dan kuat ingatan, begitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
وزدنا علما اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم افتح علينا فتوح اللهم إنا قد أودعناك ما علمتناه فارجده إلينا عند حاجاتنا ولا تنسناه يا رب. اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك اللهم بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة فهم الملائكة وأكرمنا بنور العلم وسرعة الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتحنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك ya rabbal alamin. Doa yang kedua. Allahumma rizqna malan yakfina wa baitan ya'wina wahfaz aqlana wa dinana wa ahlana wakfina syarra man yudhina. Allahumma rizqna malan yakfina wa baitan ya'wina wahfaz aqlana wa dinana wa auladana wakfina syarra man yudhina wakfina syarra man yudhina. Yang ketiga adalah doa untuk bangsa, keselamatan bangsa. Allahumma hafaz biladana min kulli su'in wa makruhin wa fitanin. Wa addim alaina al-amna wal iman wal istiqrar. Allahumma jma' kalimatana ala iqamatil haqqi wal adli. Wadfi masya'ilal fitan. Wa sudda masaribal fawdha. Allahumma ja'alna saffan wahida ala kulli asyarra li biladina ya arhamar rahimin. Wahai Allah, Tuhan keburukan yang tak dikehendaki dan dari segala fitnah. Wahai Tuhan yang Maha Kasih, anugerahi kami rasa aman, keyakinan yang kokoh, dan kedamaian. Satukan hati kami untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Padamkan nyala api fitnah. Satu benda yang akan berjalan bangunan negara bangsa ini. Wahai yang Maha Kasih, anugerahi kami kemampuan dan kekuatan untuk membangun negeri kami. Indonesia yang ramah, Indonesia yang damai, Indonesia yang bersatu, dan Indonesia yang di dalamnya tak ada lagi derita dan nestapa. Tak ada lagi hamba-hambamu yang terluka dan teraniaya. Allahumma ja'al ayyamana kullaha sa'adah, waj'al lana min kulli hammin farajan wa makhraja. وابسط لنا الأرزاق وأحسن الأخلاق وانشر الرحمات وامحو السيئات تباركت يا رب البريات ويا رب الأرض والسماوات. Wahai Tuhan, jadikanlah seluruh hari-hari kami membahagiakan. Hilangkan dari hati kami segala susah dan gelisah. Bentangkan rezeki-rezekimu untuk kami. Baguskanlah segala perilaku kami. Tebarkan kasih sayang untuk semua. Tebarkan saling kasih sayang untuk semua. Hapuskan segala kesalahan kami. Berkati kami, wahai Tuhan, semua manusia dan langit, yang Maha Kasih, yang Maha Sayang. Kabulkanlah, kabulkanlah, kabulkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, segitu aja. Terima kasih Buya. Terima kasih banyak Buya. Terima kasih Buya. Doanya harus dikirimkan ini. Oh, boleh. Nanti ya Buya, boleh itu doanya keren banget. Doanya keren.
Oh iya. Dapat ijazah juga ya Bu ya, nanti Oh kami iya, bacanya. diijazahkan nanti. Iya. Doanya diijazahkan semua ya. Iya, iya. Iya, Bu ya. Terima kasih Buya, terima kasih Kang Fakih yang sudah menghantarkan doa untuk kami. Doa untuk peserta aktif kelas intensif Mubadalah Ramadan 1442 Hijriah, kursus keluarga bahagia bersama 20 hari 20 ulama, 20 hari bersama ulama perempuan berbasis kitab Manbaun Sa'adah. Luar biasa sekali kita di penghujung kelas intensif ini. Nah, saya ada pengumuman, ini pengumuman dari Ibu Patonaka Daud di kelas intensif yang ke-19. Pemenangnya adalah Neng Eri Sopiana dan Samrotul Fuada. Ini pemenang berdasarkan like terbanyak, karena kata beliau captionnya bagus-bagus, bikin keder katanya. Jadi ini berdasarkan like, yaitu Neng Eri Sopiana dan Samrotul Fuada. Silakan menghubungi Mbak Fevi untuk mendapatkan buku ayat-ayat. Terima kasih. Ya, buku dari Ibu Nyai Patonaka Daud. Juga diinformasikan ada 30 peserta terpilih yang akan mengikuti halakoh online Khitan Perempuan yang diselenggarakan oleh KUPI di bulan Juni atau Juli nanti. Nanti panitia akan menghubungi peserta yang terpilih halakoh online Khitan Perempuan. Nah, info selanjutnya, info pemenang giveaway hibah buku bersyarat diinfokan menyusul di grup. Dan bagi yang belum klaim poin masih ditunggu sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk ijazah online, ijazah atau sertifikat akan dikirim via email masing-masing peserta aktif. Juga bagi peserta aktif 20 hari akan dikirim kitab Manbaun Sa'adah versi cetak ya. Jadi versi kitabnya nanti infonya menyusul di grup. Juga besok ada talkshow Benarkah Perempuan Bukan Sumber Fitnah bersama Kang Fakih. Tapi ini harus daftar dulu karena terbatas kuotanya. Dan menginformasikan juga nanti di hari Senin jam 9 pagi itu ada ijazah kitab Nabi Rohmah bersama Kang Fakih juga. Jadi teman-teman peserta aktif kelas intensif Mubadalah bisa gabung untuk memberi ijazah kitab Nabi Rohmah ya. Nah, baik, ini sudah jam 15.07. Saya Abdullah mewakili semua tim kerja Mubadalah. Di kelas intensif ini banyak kekurangan, banyak segala hal yang perlu kita perbaiki. Silakan kirim kritik, sarannya, macam-macamnya lah ke Mubadalah, mungkin bisa ke email ya untuk memperbaiki kinerja Mubadalah. Nah, juga selama kegiatan ini saya mewakili tim juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya, peserta Zoom juga peserta online. Ini semuanya dalam proses belajar kami dan belajar bersama-sama untuk lebih baik lagi. Itu saja ya. Nanti saya akan ditutup ininya. Kang Fakih mau ada bisa lagi Kang? Apa sudah? Ya, terima kasih aja. Ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber ulama perempuan, Mbak Nyai Badria, Mbak Rahmi Kusbandia, Mbak Muflihah Wijayati, Mbak Vera, Mbak Yulianti, Mbak Awani, siapa lagi ya? Sofi, Mbak Kusbandia ya. Mbak Siti Rofi'ah, Mbak Hindun, Mbak Umi Hani, Mbak Arifah, Mbak Usfia, Mbak Khotimatul Husna, Mbak Nur Mahmudah, Mbak Ulfi, Ibu Nyai Umdatul Khairat, ini senior tapi sangat semangat, Mbak Evi, Mbak Rodotun Odax, dan Mbak Istiana, serta Mbak Fatora, dan terakhir Mbak Sylvia. Kita punya narasumber-narasumber keren, akan bersama-sama menyinari jagat maya Indonesia dengan keimanan, keilmuan, serta pandangan-pandangannya yang membuat kita insya Allah saling membahagiakan satu sama lain. Terima kasih banyak untuk semua narasumber kita. Ya, terima kasih Kang Fakih.
Juga ucapkan terima kasih kepada Rahima dan Fahmina yang telah menyukseskan acara kelas intensif ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mubadalah Inspirasi Keadilan Relasi. Terima kasih banyak ya. Foto bersama Bang Dul. Bang Dul, jangan tutup dulu Bang Dul. Ntar saya matiin matiin itu dulu, foto kenang-kenangan terakhir. Matiin live-nya dulu. Jangan tutup dulu. Live-nya aja. Oh, live-nya aja. Yang itu sudah itu belum. Nah, matiin aja. Ini peserta dari mana aja ini?